Pengungkapan kasus pembunuhan di ruang tertutup rumah bergaya kolonial berlanjut. Siapakah pelaku sebenarnya? Bolivia, Morgan, atau Pak Brahma, asisten rumah tangga? Kasus ini semakin menarik. Semua saksi ternyata punya motif untuk membunuh korban. Apa aku melewatkan sesuatu? Jarum jam bengkok, tanaman mati dan ada jejak digeser. Karpet bawah meja sedikit basah dan Morgan yang terekam CCTV sedang keluar kamar diam-diam lewat jendela. Racun ditemukan di rokok elektriknya. Tapi, kenapa jejak rumput malah ada di sepatu Pak Brahma? Raka menutup matanya, berusaha mengingat kembali detail pernyataan saksi, dan sepertinya dia ingat sesuatu yang penting. Tuan Morgan, Anda harus ikut kami ke kantor polisi, karena Anda terekam CCTV pada jam 9:15 menit. Dan racun ditemukan di rokok elektrik Anda. Apa? Apa buktinya? Saya yang menaruh racun itu di teh paman. Lagi pula, hasil autopsi paman belum keluar. Apa kalian sudah pastikan dia mati karena racun? Jelaskan bagaimana caranya saya keluar dari ruang kerja tanpa terekam CCTV. Kalian semua jangan asal tangkap ya. Pak, maaf ini. Ada bukti tambahan baru. Kami menemukan racun, Pak. Ternyata Ibu Livia menyembunyikan racun di kotak bedak, Pak. Ini bukti yang menguatkan hipotesis saya. Kronologisnya, Morgan diam-diam keluar kamar pada jam 9:15 lewat jendela kamarnya, dan itu tidak sengaja terekam oleh CCTV tetangga. Lalu menuju ruang kerja dan masuk lewat jendela. Anda bertengkar dengan korban, sehingga menyebabkan jam tua itu rusak karena tertimpa badan salah satu dari kalian. Kemudian, Anda memaksa korban minum teh yang belum diminum oleh korban. Anda tahu teh itu beracun, karena Ibu Livia lah yang menaruh racun itu. Anda dan Ibu Livia bekerja sama membunuh korban. Lalu setelah korban meninggal, Anda menaruhnya di kursi, menciptakan ruang kerja tertutup, seolah korban bunuh diri, dan Anda keluar lewat jendela yang bisa ditutup dengan didorong dari luar. Ini konyol. Saya memang keluar kamar, saya mau merokok. Lagi pula, kalau saya memang keluar dari jendela, kenapa jejak rumput tidak ada di sepatu saya? Bukannya. Jejak rumput itu ada di sepatu Pak Tua ini. Pak Tua ini lebih mencurigakan. Dia yang lebih lama bersama paman. Apa kalian percaya dia dipanggil? Saya menolak hipotesis Anda. Bukti kuatnya, kalian berdua menyimpan racunnya. Itu tidak terelakkan. Kalian berdua bisa jelaskan detailnya nanti di kantor polisi. Tahan sebentar, Pak. Kejahatan pelaku utamanya mulai terkuak. Apa maksud perkataanmu, Raka? Jadi pelakunya bukan Morgan dan Ibu Livia. Kasus ini terjadi karena ada niat dan kesempatan, Pak. Ada yang memang berniat membunuh korban, tapi ada yang melakukannya dengan memanfaatkan kesempatan. Hei kau! Kau ini siapa? Dari tadi ikut campur. Jangan bertele-tele. Ini memang bunuh diri kan? Kalaupun pembunuhan, pasti si Pak Tua ini pelakunya. Saya akan jelaskan. Sebelumnya, kita semua ke ruang kerja, tempat kejadian perkara pembunuhan. Nama saya Raka. Saya adalah detektif muda yang membantu kepolisian. Sekarang, dengarkan hipotesis saya. Semuanya bermula dari pukul 7 malam, ketika Bu Livia membawa teh untuk Pak Arman. Kenyataannya teh itu memang beracun. Ibu Livia, Anda memang berniat meracuni Pak Arman, dan buktinya Anda menyembunyikan racun pada kotak bedak. Jadi benar, Nyonya yang sudah meracuni Pak Arman. Sudah kuduga. Tidak, Ibu Livia hanya memberikan teh beracun. Tapi kenyataannya, Pak Arman tidak meminum teh beracun itu. Jangan membuat kami bingung, anak muda. Sebutkan saja pelakunya. Kalau bukan Nyonya, pasti Mas Morgan kan? Pada jam 9, Pak Brahma masuk ke ruang kerja. Saat itu, Pak Arman masih hidup. Kau sendiri yang mengatakannya pada pernyataanmu. Lalu, kau dan korban berdebat yang akhirnya berkelahi. Salah satu dari kalian menimpa jam tua ini dan merusaknya. Dan kau mendorong korban, sehingga belakang kepalanya terbentur ke pinggiran meja kerja. Makanya ada goresan tipis pada pinggir meja kerja ini. Dan saat itulah, teh itu tumpah sebagian, sehingga ada jejak basah di bawah meja kerja. Jangan sembarangan
Mana buktinya? Saya ke ruang kerja karena Pak Arman minta dipijat. Saya memang sempat marah dengannya, tapi saya tidak melakukan apa-apa. Saat melihat Pak Arman pingsan karena kepalanya terbentur, Anda panik dan hendak kabur. Tapi tidak bisa, karena Morgan tiba-tiba muncul. Ini plot twistnya. Morgan yang diam-diam keluar kamar dan terekam CCTV pada jam 9.15. Morgan punya rencana, dia ke ruang kendali listrik dan mematikan listrik. Pada saat lampu sudah padam, Morgan masuk ke ruang kerja, yang mana Pak Brahma yang masih ada di dalam. Dia bersembunyi. Benar sekali, Anda tidak melakukan apa-apa, karena ada orang lain yang membereskannya. Morgan melihat Pak Arman terbaring di lantai. Morgan mengira Pak Arman meminum racunnya. Morgan yang melihat masih ada sisa teh, kemudian menuangkannya ke tanaman di dekat jendela. Itulah kenapa tanaman itu mati. Morgan lalu menciptakan suasana seolah Pak Arman bunuh diri. Dia mendudukan korban di kursi, menaruh racun pada saku celana korban, dan menulis catatan kematian. Dan terciptalah skenario bunuh diri. Kau lalu keluar lewat pintu, karena yakin korban minum teh beracunnya. Tanpa tahu, Pak Brahma ada di ruangan itu. Anda memanfaatkan keadaan itu, karena Morgan sudah membuat seolah Pak Arman bunuh diri karena racun. Anda kemudian mengunci pintu dan keluar lewat jendela, karena itulah pot tanaman itu digeser, dan jejak rumput ada di sepatu Anda. Anda lalu ke ruang listrik, menyalakan listrik, dan ke dapur, seolah tidak terjadi apa-apa. Sekitar jam 10, Ibu Live berpura-pura mencari Pak Arman padahal dia hanya ingin memastikan apakah Pak Arman sudah minum teh beracunnya. Itu semua hanya deduksi konyol. Tidak ada bukti sama sekali kalau saya mendorong korban. Sapu tangan. Anda berkeringat sejak tadi, tapi tidak menyekanya. Kenapa? Ya, karena tidak apa-apa. Memangnya kenapa? Karena sapu tangan itu ada racunnya. Saat Pak Arman terbentur, teh itu tumpah. Anda lap teh itu dengan sapu tangan kan? Bahkan Anda sendiri yang bilang, saat Anda masuk ke ruang kerja, Pak Arman sama sekali belum minum tehnya. Dan yang paling aneh, Ibu Livia dan Morgan tidak bilang harus mendobrak pintu. Tapi Anda datang dan langsung mau mendobrak pintu ruang kerja. Itu bukti, Anda tahu kalau pintu itu terkunci dari dalam. Saya ambil sapu tangan ini untuk diperiksa. Istri saya, dia sakit. Saya hanya meminjam uang untuk operasinya. Berdebah itu, dia sudah membuat saya marah. Dia bilang, kalau anak saya mau tidur dengannya, maka dia akan pinjamkan uangnya. Kalian semua bersalah. Ibu Livia, Anda sudah melakukan percobaan pembunuhan dengan meracuni teh korban. Pak Brahma, Andalah yang mendorong korban dan menyebabkan luka benturan yang fatal. Anda juga punya andil dengan merekayasa kejadian sebenarnya. Tapi, Morgan, Anda yang merapikan tempat kejadian perkara dan menyamarkan pembunuhan menjadi bunuh diri. Dan, yang paling mengerikan, saat memindahkan korban dan mendudukannya di kursi, Morgan, saat itu, Pak Arman masih hidupkan. Dan kau tahu itu tapi kau membiarkannya mati. Kalau saja kau menolongnya, tentu ini tidak akan jadi kasus pembunuhan. Orang tua gila itu memang pantas mati. Bahkan pada saat dia sudah sekarat, dia bukannya memohon, dia malah mengacamku. Pak, ini hasil autopsi dan pemeriksaan semua barang bukti. Baik, kasus ini sudah terungkap. Hasil autopsi korban Pak Arman meninggal dunia karena cedera fatal di belakang kepala akibat benturan pada benda tumpul. Tidak ditemukan racun pada tubuh korban. Rokok elektrik, kotak bedak, dan sapu tangan terbukti mengandung racun. Jejak rumput pada sepatu Pak Brahma cocok dengan rumput yang ada di bawah jendela tempat kejadian perkara. Kalian semua akan kami bawa ke kantor polisi. Ini memang kasus yang rumit. Semuanya punya motif untuk membunuh korban, dan kalian akan dijerat hukum sesuai perbuatan kalian. Pada akhirnya, kebenaran memang terungkap, bukan hanya tentang siapa yang mendorong korban hingga kepalanya menghantam meja, tetapi tentang pilihan yang diambil setelah itu terjadi. Satu orang mungkin memulai tragedi itu, namun yang lain memilih untuk menutupinya. Dan pada saat itulah kecelakaan berubah menjadi pembunuhan, karena terkadang dosa terbesar bukanlah tangan yang mendorong, melainkan yang memilih untuk berpaling. Bagaimana pendapatmu? Siapakah yang paling bersalah dalam kasus ini? Silahkan tulis komentarmu.